Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Nama saya Mutiara Rahmawati Rizky. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan jamur. Langsung saja. Jadi sebelum kita masuk ke pewarnaan, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu bakteri dan apa itu jamur. Jadi, bakteri itu merupakan suatu mikroorganisme yang memiliki beberapa variasi seperti basil, kokus, spiral, dan pada umumnya mereka ini tidak memiliki pigmen warna. Jadi, untuk dapat melihatnya, kita harus melakukan pewarnaan untuk dapat dilihat di bawah mikroskop. Kemudian, jamur itu merupakan asal dari bahasa Latin, yakni fungi. Fungi ini memiliki sifat eukariotik dan dia itu tidak memiliki klorofil. Reproduksinya ada dua macam, yaitu seksual dan aseksual. Kalau misalnya yang aseksual, dia akan menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Kalau misalnya seksual itu dia dengan zigospora, askospora, dan basidiospora. Lalu jamur ini dia hidup di tempat-tempat yang lembab dan juga air tawar, air laut, dan tempat-tempat yang asam. Lalu dia akan bersimbiosis dengan ganggang yang akan membentuk lumut. Jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pewarnaan bakteri. Jadi, sebenarnya pewarnaan bakteri itu ada berbagai macam, tapi saya di sini lebih fokus ke pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Jadi, pewarnaan gram itu tujuannya untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan. Jadi, pewarnaan gram itu ada dua, pewarnaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau misalnya bakteri gram positif itu, dia akan berwarna ungu, sedangkan yang negatif akan berwarna merah. Kok bisa sih ada perbedaan dari keduanya? Jadi kalau misalnya bakteri gram positif itu, dia memiliki dinding sel, yang mana dinding selnya itu dia mengandung peptidoglikan, lalu dinding selnya ini dia tuh tebal. Dia memiliki lapisan sekitar 30 lapisan, dan itu relatif tidak permeabel. Kemudian, kalau misalnya yang bakteri gram negatif itu kenapa berwarna merah, jadi dinding selnya itu tipis, di sekitar 1-2 lapisan saja. Jadi dia relatif permeabel. Ya, next. Jadi di sini ada alat dan bahannya. Kalau misalnya alatnya itu ada objek glass atau kaca benda, kemudian ada jarum OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Bahannya itu ada biakan bakteri A dan bakteri B agar miring, kemudian larutan air garam fisiologis, 1 set cat gram, dan minyak imersi. Cara kerjanya, pertama-tama kita harus ambil kaca benda dan kita sterilisasi di atas lampu bunsen 2-3 kali. Jangan terlalu lama, hanya dilewat-lewatkan begitu saja. Kemudian kita memberikan tanda pada masing-masing A dan B, bisa menggunakan spidol, bisa juga menggunakan label pada tepi kaca. Kemudian kita mensterilisasi kawat OC dengan membakar ujung sampai membara, kemudian kita angin-anginkan. Lalu kita oleskan mikroba di atas kaca preparat dengan menggunakan kawat OC dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca A dan B. Kemudian kita buat preparat yang tipis dan rata pada bakteri A dan kaca A, kemudian bakteri B pada kaca B itu dengan gerakan melingkar, itu agak tebal. Kemudian kita keringkan preparat pada suhu kamar, atau bisa juga kita fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Setelah itu kita letakkan di atas rak preparat dan kita tuangkan larutan kristal violet, serta kita diamkan selama kurang lebih 1-2 menit. Setelah itu, kita buang zat warnanya dan cuci dengan air mengalir. Dan kita tetesi lagi dengan larutan lugol dan biarkan selama 30 detik. Setelah didiamkan, kita buang larutan lugol dan bilas lagi menggunakan air bersih. Kemudian lunturkan preparat dengan menggunakan alkohol 96% sampai semua zat warna itu luntur, dan segera cuci dengan air mengalir.
Setelah itu, kita tetesi dengan warna kontras, yaitu larutan safranin. Lalu kita biarkan selama kurang lebih 2 menit. Lalu kita buang zat pewarna dan cuci dengan air, lalu dikeringkan. Setelah itu, preparat sudah dapat kita lihat di bawah mikroskop dari perbesaran yang lemah hingga perbesaran yang kuat dengan menggunakan minyak imersi. Lalu selanjutnya, pewarnaan bakteri itu ada pewarnaan tahan asam. Jadi tujuannya itu untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri. Jadi sebenarnya tujuannya dari pewarnaan tahan asam ini untuk mengetahui sel bakteri yang berwarna yang tahan terhadap asam itu dia akan berwarna merah, sedangkan bakteri-bakteri yang lain itu dia akan berwarna biru. Next. Jadi di sini ada alat dan bahannya. Alatnya itu ada objek gelas atau kaca benda, masker, kawat OC, lampu bunsen, rak preparat, dan tidak lupa ada mikroskop. Lalu bahannya itu ada biakan bakteri, 1 set cat beta atau ZN, dan minyak imersi. Cara kerjanya itu kita mula-mula pakai masker. Kemudian kita ambil kaca benda dan sterilisasi seperti pewarnaannya sebelumnya di atas lampu bunsen dan kita teteskan menggunakan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Kemudian buat preparat yang tipis dan rata serta keringkan. Dan dapat juga difiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Setelah itu kita letakkan preparat di atas rak dan tuangi dengan larutan karbol fusin sampai menutupi seluruh permukaan kaca. Setelah itu dilewatkan lagi di atas lampu bunsen sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tapi jangan sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Setelah itu, buang zat warna dan bilas preparat dengan air. Lunturkan zat warna dengan alkohol sampai semua zat terlarut, serta cuci dengan air bersih lagi. Lalu tuangi preparat dengan larutan metilen blue dan biarkan selama 30 detik. Setelah itu, kita cuci dengan air yang mengalir dan kita keringkan. Setelah itu udah jadi preparatnya, kita dapat langsung melihat di bawah mikroskop dengan perbesaran yang kecil hingga perbesaran yang besar. Dan tidak lupa menggunakan minyak imersi juga. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas tentang pewarnaan bakteri. Ini pewarnaan jamur. Jadi yang pertama, pewarnaan jamur itu ada pewarnaan KOH. Jadi tujuannya itu untuk melakukan pewarnaan KOH terhadap sediaan yang berasal dari spesimen klinik. Next. Alat dan bahannya itu ada objek glass, cover glass, jarum inokulasi, kawat OC, mikroskop, pipet Pasteur, dan lampu bunsen. Bahannya itu ada cairan vagina dan larutan KOH 10%. Next, jadi cara kerjanya itu kita ambil 1 tetes larutan KOH dengan menggunakan kawat OC dan kita letakkan pada objek glass. Ya, tapi mula-mula objek glassnya itu harus kita sterilisasi juga. Setelah itu kita panaskan kawat OC-nya dan ambil spesimen klinik yang telah tersedia dengan menggunakan kawat OC. Setelah itu, larutan KOH yang sudah ada pada objek glass tadi, kita campurkan dengan spesimen yang telah tersedia. Lalu kita tutup dengan cover glass. Setelah itu kita panaskan beberapa saat di atas api dan kemudian preparat sudah siap untuk dilihat di bawah mikroskop. Dari perbesaran yang kecil hingga perbesaran yang besar. Setelah itu ada pewarnaan LPCB atau lactophenol cotton blue. Jadi tujuannya itu untuk melatih cara pembuatan sediaan yang berasal dari kultur atau biakan jamur dan juga melakukan identifikasi genus atau spesies jamur dari sediaan yang dibuat dengan pengecetan lactophenol cotton blue. Jadi bahan-bahannya ada objek glass. Jadi alatnya ada objek glass, cover glass, jarum OC, kawat OC maksud saya, jarum inokulasi, mikroskop, pipet Pasteur, lampu bunsen, dan pensil warna. Bahannya itu ada kultur jamur A, kultur jamur B, dan tidak lupa yang tidak kalah penting itu ada cat lactophenol cotton blue.
Jadi cara kerjanya itu, kita panaskan kawat OC di atas lampu bunsen dan ambil larutan LPCB dan letakkan pada objek glass, dan kita juga panaskan jarum inoklusi, dinginkan sebentar, serta ambil jenis sedikit koloni jamur pada kultur jaringan dengan jarum inokulasi pada bagian miseliumnya. Jangan sampai merusak bagian mediumnya. Setelah itu kita campur larutan LPCB pada objek glass dan sedikit koloni jamur tadi, dan kita tutup pada cover glass. Nah, setelah itu preparat sudah siap untuk diamati di bawah mikroskop. Dari perbesaran yang kecil ke perbesaran yang kuat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.